Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofri Firdansyah Pratama, NIM 19234102, Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan inventarisasi bahan pustaka. Dosen pengampunya yaitu Ibu Gustina Erlianti dengan mata kuliah Manajemen Koleksi. Baiklah, yang pertama yaitu inventarisasi bahan perpustakaan. Inventarisasi bahan perpustakaan merupakan alur kerja terpenting dari kegiatan unit pengadaan Universitas Sumatera Utara menurut Seomitnah 1992.81. Bahwasannya inventarisasi adalah kegiatan mencatat setiap eksemplar buku dan mencatat dalam buku yang bersangkutan agar bisa memaksimalkan buku tersebut. Nah, di bagian inventarisasi perpustakaan ini terbagi 4, yaitu yang pertama, kegiatan inventarisasi bahan pustaka bila dijabarkan terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Pemberian cap atau stempel kepemilikan perpustakaan. Nah, untuk kepemilikan cap stempel ini sangat berguna untuk menentukan identitas buku, memberikan nomor inventarisasi pada buku atau nomor induk buku. Di sini juga penggunaannya sangat berguna agar mengetahui nomor sub-sub pada buku tersebut agar nantinya tidak tertukar. Nah, pencatatan data koleksi ke dalam buku induk atau buku inventarisasi ini untuk mengetahui bahwasannya adanya data-data yang bersangkutan dengan koleksi buku tersebut untuk mengetahui nomor induk buku tersebut. Yang kedua yaitu adanya buku induk. Buku induk ini merupakan berkas resmi stok buku yang dimiliki perpustakaan. Buku induk ini harus disimpan secara cermat dan tidak hilang karena buku induk perpustakaan merupakan berkas dasar dari buku atau dokumen yang dimiliki oleh perpustakaan. Nah, di sini yaitu penggunanya buku induk ini merupakan buku yang sangat berguna atau yang sangat penting. Nah, kita bisa menyimpannya di dalam suatu rak dan memberi label pada nomor buku induk tersebut. Tidak boleh kena sinar matahari karena bisa merusak keawetan pada buku tersebut sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan kecil. Makanya kita harus menjaga nomor buku dan buku induk tersebut agar buku tersebut lebih terlindungi dan terlihat awet. Nah, inventarisasi buku induk untuk buku mempunyai fungsinya ada 5, yaitu 1. Sebagai daftar inventarisasi koleksi perpustakaan. Yang kedua, mengetahui jumlah koleksi perpustakaan dengan cepat. Yang ketiga, mengetahui jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan pada saat tahun tertentu. Nah, pada tahun tertentu ini, tentu saja jumlah koleksi yang dimiliki buku di perpustakaan terus meningkat dengan adanya berbagai macam buku baru. Nah, yang keempat, untuk mengetahui judul-judul buku yang hilang, kita bisa melihatnya pada buku induk yang lama, agar kita bisa mencek kembali satu persatu buku mana saja yang tidak ada atau hilang, sehingga kita mengetahui buku yang hilang. Nah, yang kelima yaitu mengetahui jumlah koleksi buku menurut jenis bahasa, pembelian atau hadiah maupun berdasarkan tukar menukar darmono. Nah, untuk mengetahui jumlah koleksi buku menurut jenis bahasa, tentu adanya sub-sub pada nomor buku tersebut. Nah, kalau dalam pembelian, misalnya perpustakaan sekolah, tiap tahunnya adanya anggaran untuk pembelian buku untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswi tersebut. Nah, misalnya tahun 2018 adanya 130 buku dan itu pun tergantung menurut judul masing-masing. Nah, pemberian hadiah seperti misalnya adanya pemberian hadiah oleh pemerintah untuk masing-masing sekolah. Yang C yaitu langkah-langkah inventarisasi. Di dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi bahan buku pustaka ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, langkah penerimaan bahan perpustakaan. Nah, yang pertama ini kita terbagi juga, di antaranya ada 3. Yang pertama yaitu memeriksa penerimaan setiap buku yang diterima oleh perpustakaan agar kondisinya dalam keadaan baik atau tidak rusak. 2. Memisahkan buku yang tidak sesuai dengan pesanan. Yang ketiga, membuat dan mengirimkan tanda bukti penerimaan buku. Nah, ini sangat berguna karena namanya manusia pasti ada lupa. Apa yang kita minta belum tentu yang itu yang dia beri. Makanya setiap buku yang kita pesan
harus kita cek kembali apakah yang kita pesan ini cocok dengan apa yang dikasih atau tidak. Nah, makanya kita harus jeli dalam mengecek setiap buku yang diterima ataupun buku yang kita pinjamkan, agar nantinya mengetahui beberapa pada setiap masing-masing buku tersebut yang ada. Yang keduanya adanya langkah pengecapan. Dalam langkah pengecapan ini adanya stempel perpustakaan. Nah, stempel perpustakaan ini sangat berguna karena pada setiap stempel ini yang bisa memakai hanya orang penjaga perpustakaan atau pustakawan. Karena dia yang bekerja untuk masing-masing pengecekan buku, memberikan stempel. Seperti kita meminjam buku, kita pasti dikasih stempel dan kembaliannya pun dikasih stempel. Nah, yang kedua adanya stempel inventarisasi. Nah, stempel inventarisasi ini sangat berguna juga untuk mengetahui beberapa inventarisasi pada buku tersebut. Yang ketiga yaitu langkah pencatatan. Semua buku yang diterima dan telah dibunuh stempel dicatat dalam buku induk dengan mengisi kolom tanggal terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui tanggal berapa, jumlah berapa buku yang dipinjam oleh siapa, kita harus mencatatnya agar mengetahui nanti apakah buku itu tersebut tetap dijaga atau hilang. Kita kan tidak tahu. Nah, nanti kalau dia membalikkan buku tersebut, pasti ada setiap tanggal di buku induk tersebut yang kita lihat. Nah, si A misalnya meminjam buku sebanyak jumlah 3 buku. Pada tanggal ini kita sudah memberikannya. Apakah nanti kalau dia mengembalikan buku tersebut cukup atau tidak? Nah, yang kedua itu garis besar pencatatan mencakup adanya dari A sampai E. Yang pertama itu pencatatan harus berdasarkan kronologis menurut tanggal penerimaan. Nah, masing-masing tanggal penerimaan harus berdasarkan catatan ya. Yang kedua itu buku induk terdiri dari kolom dan jalur tertentu, diisi sesuai dengan bahan pustaka yang diterima atau tidak. Yang C yaitu tiap buku mempunyai satu nomor induk. Nah, pada setiap buku ini pasti adanya nomor induk satu persatu dari buku tersebut ya. Yang keempat yaitu tiap tahun buku induk dapat dimulai dengan nomor baru, tetapi juga dapat dilanjutkan dari tahun ke tahun. Yang kelima yaitu jika bukunya hilang dicatat pada kolom keterangan. Nah, seperti apa yang saya sebutkan sebelumnya ya. Buku hilang tersebut dapat diganti berupa dengan uang atau buku lagi. Itu tergantung pelayanan pada setiap perpustakaan. Biasanya kalau buku hilang diganti dengan uang. Makanya kita harus menjaga buku tersebut agar tetap awet dan terlindungi. Agar nantinya adik-adik kita tersebut yang baru masuk sekolah bisa memakai atau membaca buku itu kembali untuk setiap masing-masing pelajaran. Yang D yaitu inventarisasi bahan pustaka secara elektronik. Nah, inventarisasi bahan pustaka secara elektronik yaitu kejutan pencatatan data koleksi yang dilakukan secara elektronik dengan bantuan media komputer. Seperti misalnya di komputer dibuatkan di Microsoft Excel, sub tabelnya kita bisa mengetahui siapa yang meminjam buku, dan itu sangat terbantu menurut saya ya, karena memudahkan pustakawan untuk mengetahui siapa yang meminjam buku, agar nantinya buku tersebut aman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas buku ya. Biasanya kalau orang yang meminjam buku pasti dikembalikan ya. Itu tergantung dari mereka pribadi. Mau kapan dikembalikan, biasanya di setiap perpustakaan diberikan tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian pada buku tersebut. Biasanya kalau terlambat itu dikasih sanksi berupa misalnya denda atau dari hal-hal yang lain. Nah, dari buku induk ini fungsinya ada 5 yaitu mendaftarkan segala bahan perpustakaan yang ada di perpustakaan, mengetahui jumlah bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Yang ketiga, mengetahui jumlah bahan pustaka pada tahun tertentu. Yang keempat, menemukan judul-judul bahan pustaka yang hilang atau rusak. Yang kelima, mengetahui asal atau sumber dari mana bahan pustaka itu berasal.
mengetahui jumlah buku berdasarkan golongan. Nah, dari fungsi buku tersebut, kita bisa menganalisa pada setiap tahunnya adanya penambahan pada buku untuk setiap perpustakaan, sehingga meningkatkan penambahan kuota buku tersebut agar kita tahu dari mana buku itu diberikan setiap masing-masing daerah, dan kita mempunyai catatan pada buku induk untuk mengetahui berapa jumlah buku yang masuk setiap tahunnya dan berapa jumlah buku yang tidak ketemu per tahun. Atau biasanya di sekolah saya, waktu saya sekolah, buku yang hilang di perpustakaan biasanya kita mengganti dengan uang atau berupa buku yang lain, sehingga nantinya setiap ada pertukaran tahun untuk yang masuk, adanya kembali buku tersebut. Nah, yang terakhir nih ya, adanya beberapa teori yang disampaikan oleh Yakulbi 2007.162-163 menjelaskan ada dua macam sistem clipping, yaitu yang pertama yaitu sistem affix, adalah penyusunan clipping yang menebarkan pada suatu judul atau surat kabar yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, adanya penerbitan surat kabar dari tanggal 1 Mei atau dari tanggal 3 Mei sampai 27 Mei. Nah, yang kedua sistem on-run. Adanya penyusunan clipping yang lebih melibatkan pada pengumpulan artikel dalam satu bidang tertentu yang bahannya berasal dari berbagai judul atau surat kabar. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Yofri Fidansyah Pratama mengucapkan terima kasih. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.